Bab 290. Teman baik berubah menjadi orang asing. Semua ini, ialah hal yang tidak pernah diduga oleh Claire. Lepaskan tanganmu. Suara Claire berubah menjadi dingin, nada bicaranya juga berubah menjadi ketus. Sally menggelengkan kepala, memeluk sepasang kakinya dengan erat. Claire, anggap saja kamu menyayangiku sekali ini saja tidak bisakah? Aku benar-benar bisa mati, benar-benar bisa mati. Claire menggigit bibir bawahnya, dari awal sampai akhir ia tidak mampu membendung air matanya, seperti tali mutiara yang putus setelah direbut terus mengalir ke bawah. Nyawa adalah milikmu, kamu sendiri bahkan tidak mementingkannya, atas dasar apa kamu memohon pada orang lain untuk menitik beratkannya? Claire menggigit bibir menahan amarahnya, tiba-tiba membalikkan kepala memarahinya satu kalimat tersebut. Sally, atas dasar apa? Pada dasarnya nyawa adalah milikmu, kamu memanggilku ke sana berkata ingin bertemu denganku untuk terakhir kalinya, pada akhirnya bunuh diri jatuh ke dalam bak, aku menolongmu membawamu ke rumah sakit, namun kamu malah menyalahkanku menyelamatkan nyawamu. Sekarang tidak disangka masih ingin menggunakan nyawamu yang kutolong itu untuk mengancamku dan berkata tidak mau hidup lagi, menyuruhku merelakan suamiku untukmu. Sally, jika bukan karena kenal bertahun-tahun, aku benar-benar tidak berani percaya ini adalah kamu. Sally juga tercengang, ia tertegun melihat Claire dengan wajah yang penuh dengan linangan air mata, mata yang merah. Kedua orang itu sudah kenal bertahun-tahun, ia tidak pernah melihat Claire yang seimpulsif ini, meskipun saat itu setelah bercerai dan menerima perlakuan yang tidak adil di kediaman Ye, ia juga tidak pernah seperti ini, tapi sekarang. Sally itu hidup, ia berhubungan dengan Claire begitu lama, bagaimana mungkin bisa sama sekali tidak berperasaan? Melihat Claire yang sekarang ini, Sally pun merasa sangat sedih untuknya, tapi, sekali memikirkan Colden, hatinya pun membara. Ia merasa dirinya ingin bersama dengan Colden, bahkan berpikir, asalkan ia bersama dengan Colden, maka ia akan berkali-kali lipat, tidak. 10 kali lipat lebih baik pada Claire. Claire, aku tahu sekarang aku mengatakan apapun itu tidak ada gunanya, aku tahu aku bersalah padamu. Tapi, Sally berbicara sampai di sini, langsung menggigit gigi gerahamnya dengan sekuat tenaga. Masalah ini sudah dijalankan maka harus diselesaikan sampai akhir, karena sudah terlanjur dilakukan maka diselesaikan saja. Sally, sekarang kamu tidak ada jalan kembali lagi. Berpikir sampai di sini, Sally pun mengangkat kepala melihat langsung ke mata Claire. Sally menjulurkan tangan memegang perutnya sendiri, sebenarnya aku tidak ingin bersama dengannya juga ada alasan lain. Claire, aku juga sudah hamil. Seketika, Claire merasa pendengarannya bermasalah, jika tidak, bagaimana mungkin ia bisa mendengar kabar yang membuat orang terkejut ini? Tidak disangka Sally mengatakan dirinya hamil. Anak ini adalah anaknya, Claire, anak yang kamu kandung adalah anak orang lain, dan akulah yang mengandung darah dagingnya. Jika kamu lebih cepat pergi bersama Davin, mungkin kelak tidak akan ribut hingga terlalu besar dan memalukan. Ekspresi wajah Claire perlahan menjadi pucat, bahkan air matanya juga sudah lupa menetes. Kamu bilang, ini anak Colden. Kata Claire dengan gemetar, menurutmu aku akan percayakah? Ini hanya taktikmu untuk menipuku saja. Akhirnya Sally pun melepaskan kakinya, melainkan menopang tangan di lantai dan berdiri, tatapannya langsung tertuju ke mata Claire. Claire, kita sudah kenal bertahun-tahun. Aku tidak pernah membohongimu. Kamu juga mengerti aku orang seperti apa, aku tidak pernah bercanda tentang hal seperti ini. Mendengar hal itu, ekspresi Claire semakin pucat, tubuhnya yang kurus itu seperti menerima pukulan yang kuat hingga mundur satu langkah besar ke belakang. Awalnya aku tidak ingin mengatakan hal ini, tapi, aku juga tidak ada cara lain, Claire, bahkan sampai sekarang, kamu masih enggan merelakannya untuk Kokah. Claire tidak tahan mendengarnya lagi, yang dikatakan Sally terlalu realistis, meskipun ia tidak ingin percaya,
tapi apakah mungkin Sally bercanda tentang hal ini kah? Berpikir sampai di sini, Claire pun menekan bibir tipisnya, lalu dengan dingin melihat Sally, kemudian membalikkan badan dan pergi. Sally memegang perutnya, dalam hatinya merasa bangga. Melihat dari sikapnya, kemungkinan besar ia sudah percaya, sekarang memanfaatkan momen ketika masih membara, ia hanya perlu menambah api lagi sudah bisa. Berpikir sampai di sini, Sally memegang perutnya dan berbicara di belakangnya, "Claire, asalkan ia mempunyai sedikit perasaan terhadapmu maka ia tidak akan mempunyai anak denganku. Ia adalah tuan muda kedua keluarga Ye, dan kamu." Mendengar hal itu, langkah kaki Claire pun berhenti, membalikkan kepala melihatnya dengan dingin. "Bahkan kamu juga mau mengataiku barang bekas kah?" Sally seketika tidak bisa berkata apa-apa, "Aku tidak bermaksud seperti itu, aku hanya ingin memberitahumu, kamu dan Colden bukanlah orang dari dunia yang sama. Jika kamu memaksa untuk masuk ke dalam dunianya, maka kelak kamu akan hidup menderita." Mendengar sampai di sini, akhirnya Claire pun tidak tahan untuk tertawa, suaranya tawanya berlangsung sangat lama, tertawa hingga membuat Sally sedikit ketakutan, akhirnya pun tidak tahan untuk bertanya padanya, "Apa yang kamu tertawakan?" "Jadi, kamu sebagai saudara baikku, merasa penderitaanku masih belum cukup banyak, jadi langsung menambah minyak dalam api, menambah masalah lagi benar." "Sally, sebelumnya aku mengatakan aku tidak akan memaafkanmu, tapi aku bisa memahami rasa suka kamu terhadap Colden, karena menyukai seseorang itu tidak bisa dikontrol. Tapi hari ini, aku ingin menarik kembali perkataanku ini." Claire menggigit bibir bawahnya, tatapannya tertuju pada Sally, dengan perlahan ia membuka mulut dan berkata, "Kamu sama sekali tidak pantas dimaafkan, Sally, bersaudara baik selama bertahun-tahun baru hari ini aku bisa melihatmu dengan jelas, mulai hari ini, tali persaudaraan kita putus, kelak, kita tidak ada hubungan lagi." Sally merasa hatinya dirobek dengan ganas, kesakitan hingga ia tidak bisa bernafas. Ia dengan panik melihat Claire, "Claire, aku tidak sengaja. Semua yang kukatakan padamu ini adalah demi kebaikanmu." Mengatakan hal itu, ia masih maju selangkah, seperti ingin menarik tangan Claire. Claire mundur beberapa langkah, menjauhinya, ekspresi wajah dan tatapannya sangat dingin seperti orang asing. "Simpanlah wajahmu yang pura-pura itu, dengan apa yang kamu katakan hari ini, kelak aku tidak akan mempercayaimu lagi." Sally masih ingin maju mendekati, namun tiba-tiba terdengar Claire dengan suara keras berkata, "Berta." Berta dan Paman Goldwyn beserta Siska mereka terus menunggu di luar, setelah mendengar gerak-gerik di dalam ruangan, hatinya pun cemas, namun Paman Goldwyn menyuruhnya duduk dengan tenang dan menunggu, jadi ia pun tidak ada pilihan lain hanya duduk dan menunggu. Akhirnya mendengar Claire memanggil namanya, Berta yang dari tadi memasang telinga mendengar gerak-gerik di dalam di saat ini pun langsung bangkit membuka pintu dan menerobos masuk. "Nyonya muda." Saat Berta menerobos masuk, ekspresi wajah Sally membodoh. Ia kelihatan seperti pembantu yang mengikuti Claire, apakah ini yang diberikan Colden untuknya? Berta dengan sangat cepat berjalan ke samping Claire, setelah menyadari wajahnya penuh dengan linangan air mata, ia pun tercengang di tempat. "Nyonya muda, kenapa Anda?" Perkataan itu baru sampai ujung bibir, ia pun langsung menghentikan akhirnya, lalu mengeluarkan tisu dari kantongnya untuk Claire. Kebetulan Siska dan Paman Goldwyn juga mengikuti Paman Goldwyn masuk ke dalam kamar. Sally melihat hal itu, langsung menangis di atas lantai. Siska ialah orang yang menjaganya, pun lebih baik pergi ke sana dan memapahnya. Memanfaatkan kekosongan ini, Claire pun memejamkan mata dan berkata, "Ayo kita pergi dari sini." "Baik Nyonya muda." Ketika Siska memapah tubuhnya yang lemah keluar, Claire merasa, hari ini ia keluar dari pintu ini, kelak ia dan Sally dari teman baik akan menjadi orang asing. Bersambung.